Halo, nama saya John Thompson Pasaribu. Saya berprofesi sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer. Saya managing partner di firma hukum JTP Law Firm di Jakarta. Saat ini saya melayani di marketplace di dunia kerja melalui wadah Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI Indonesia. Saya dipercayakan sebagai National Director Teaching and Training. Saya memiliki seorang istri, Risa Yovita, dan 3 orang anak. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena keluarga kami semuanya mengasihi Tuhan. Saya mau menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya, yang telah mengubahkan hidup saya melalui firman-Nya sampai dengan saat ini. Walaupun sebelumnya saya berasal dari keluarga Kristen, tapi saya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Cara hidup saya maupun tujuan hidup saya sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi yaitu diawali dengan pertobatan saya pada akhir tahun 1991, yaitu ketika saya masih tinggal di kota Pontianak. Pada hari-hari itu, pikiran saya diliputi oleh suatu pertanyaan yang begitu rupa tentang apa sebenarnya arti dan tujuan daripada hidup ini. Diikuti dengan perasaan tidak layak akan dosa-dosa dan pelanggaran saya yang begitu banyak yang saya perbuat, dan itu sangat menakutkan saya. Yang saya tahu pada saat itu adalah bahwa saya amat sangat memerlukan Tuhan, tapi saya tidak mengerti bagaimana caranya. Yang kemudian saya baru tahu bahwa itu adalah lawatan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menuntun saya, yaitu ketika saya sedang mengantarkan teman ke rumah temannya, bahwa ternyata di rumah itu sedang ada persekutuan doa. Dan disitulah saya bergabung dan kemudian saya didoakan oleh beberapa orang yang ada di sana. Yang herannya, menjawab semua pikiran saya dan pertanyaan saya, sehingga setelah itu hati saya penuh dengan sukacita. Hati saya berbunga-bunga oleh cinta belas kasih Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan telah mengampuni saya. Ada suka, ada duka, jatuh dan bangun, tapi Tuhan selalu ada menolong dan menuntun saya dalam perjalanan hidup. Begitu juga keluarga saya. Saya berada di tengah-tengah pergaulan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sehingga saya sekarang ini rasa-rasanya kenikmatan dunia, kemegahan dunia sudah tidak menyilaukan saya lagi. Ada satu ayat Alkitab yang saya taruh di profil WhatsApp saya, sudah kurang lebih 10 tahun saya tidak ganti-ganti. Ayat ini begitu rupa sangat memberkati saya. Saya melihat karya keselamatan Tuhan yang hebat dalam kehidupan saya, yaitu di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, dalam bahasa aslinya dan sama dengan bahasa Inggrisnya, dikatakan Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Hebat bukan? Kalau dulu semua manusia, termasuk saya, telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sekarang di dalam Kristus, kemuliaan itu dikembalikan di dalam kehidupan saya. Sebab, bukankah dikatakan bahwa Kristus itu adalah hikmat Allah dan cahaya kemuliaan Allah? Jadi artinya, bukan kuat dan gagah saya, tapi benar-benar karena roh Tuhan, yaitu Kristus yang hidup di dalam saya. Benar-benar ini rahasia yang disingkapkan di dalam kehidupan saya. Haleluya. Dengan Tuhan menyingkapkan rahasia ini kepada saya secara pribadi,
benar-benar saya mulai dapat mengenal Kristus lebih dalam, bahwa Dia itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan bahkan dikatakan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Anak, yaitu Kristus. Sebab Kristus bukan saja menebus dosa dan pelanggaran saya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, akan tetapi sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan saya melalui Roh-Nya. Itulah sebabnya cara dan tujuan hidup saya sekarang sudah menjadi berubah. Tidak lagi serupa dengan semarak dan keinginan dunia ini. Sekarang saya sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kerinduan hati saya semata-mata hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, walaupun sebagai seorang awam, akan tetapi tidak menjadi alasan untuk saya tidak bisa melayani. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini, Tuhan sudah membawa saya berkeliling ke banyak tempat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dan memberitakan Injil Kristus. Saya membuktikan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya, keluarga saya, maupun pekerjaan saya. Sehingga sama dengan seorang yang bernama Kere, seorang tukang sepatu, yang juga dikenal sebagai seorang misionaris besar, yang berkata begini, bisnis saya adalah mengabarkan Injil, saya membuat sepatu untuk membayar tagihan-tagihan saya. Maka saya pun sekarang bisa mengatakan hal yang sama. Di mana walaupun saya berprofesi sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer, akan tetapi saya tergabung dalam suatu bisnis yang sangat besar, yang dalam pelayanan kami di FGB MFI, kami istilahkan dengan the greatest business in the world, yaitu melakukan kehendak Allah di dalam dan melalui hidup saya dan menyelesaikannya. Karena sekali lagi, saya tahu bahwa bukan kuat dan gagah saya, tapi oleh Roh Tuhan yang hidup di dalam saya. Hebat sekali bukan? Saya menjadi semangat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan saya. Jadi sangat kurang kata-kata untuk bisa menyaksikan, tapi setidak-tidaknya nama Yesus yang adalah Immanuel sekarang bukan hanya sekedar teori dan tertulis di dalam Alkitab, tapi sekarang benar-benar hidup di dalam saya. Jadi Kristus itu adalah persona yang aktif dan berkuasa mengubahkan hidup saya dari glory kepada glory. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari kiranya kesaksian saya ini dapat menguatkan hati kita semua, dan saudara bersegera mendapatkan kasih-Nya yang selalu tersedia bagi kita semua. Haleluya.